Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semua, kembali lagi di Halim Channel ya. Kesempatan video kali ini kita akan masih bahas tentang Automatic Pressure Control Shimizu ya, SC015E. Di beberapa video yang sebelumnya sudah kita bahas tentang APC ini, yaitu fungsinya, komponennya, kemudian ada permasalahan seperti tidak mau off. Nah, kali ini kita bahas terkait dengan pemasangan APC ini tiba-tiba kadang nyala sendiri ya, kadang nyala sendiri. Jadi sudah di kerannya sudah dimatiin, sudah ditutup ya, kondisinya mati tapi tiba-tiba kadang nyala sendiri. Nah, ini sudah dipastikan outputnya itu tidak ada yang bocor ya, tidak ada yang bocor tapi tiba-tiba nyala sendiri. Nah, ini kita akan bahas di kesempatan video kali ini lebih detail lagi ya, bagaimana APC ini bisa nyala sendiri sedangkan sudah ada pengecekan bahwa di outputnya ini tidak ada yang bocor. Nah, ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Ya, problem APC nyala sendiri ya ketika kerannya ditutup ya, pompanya sudah mati tapi tiba-tiba nyala sendiri. Ini yang wajib kita ketahui pertama adalah cara kerja APC itu sendiri ya. Jadi cara kerja APC itu kan ketika dia ditutup ya, itu tekanan yang dihasilkan pompa akan tersimpan di dalam pipa dan termasuk di dalam ruang APC ini, sehingga tekanan itu diteruskan ke bagian pressure di sini. Nah, pastinya ketika tiba-tiba dia nyala itu sudah dipastikan tekanannya di dalam ruang APC ini turun. Nah, yang namanya tekanan turun itu pasti ada yang bocor. Meskipun sudah dicek di outputnya itu baik sampai dengan kerannya itu tidak ada yang bocor, tapi aktualnya ya faktanya ternyata APC-nya nyala, itu pasti ada yang bocor. Nah, bocor yang seperti ini yang seringkali tidak diketahui ya. Di manakah letak bocornya itu yang tidak diketahui, itu terdapat di inletnya ya. Jadi tekanan itu ditutup di semua bagian ya, ketika kerannya ditutup itu di semua bagian itu harus tertutup supaya tekanannya bisa diterima oleh switch. Nah, ketika bagian inletnya ini terbuka, otomatis tekanan itu akan turun ya ketika sudah dimatikan. Nah, sering kalinya di sini ada namanya check valve ya. Valve ini akan menutup ya ketika kerannya ditutup di sini ya. Ini harus benar-benar bisa menutup. Nah, faktanya ketika APC ini tiba-tiba nyala sendiri, di sini itu mengalami bocor yang kecil yang tidak diketahui ya, tidak bisa diketahui karena memang ini tersambung ke pompanya seperti itu ya, seperti ini. Nah, pada dasarnya setiap pompa itu sudah ada check valve-nya di sini ya. Ini ada check valve-nya di sini. Nah, ini harusnya berfungsi, tapi faktanya memang kebanyakan ini tidak berfungsi, jadi ini bocor. Makanya sebagian ada yang ditambahkan di pipanya atau biasa disebut dengan foot valve ya. Di saringannya itu ada foot valve-nya, ada Tusen clap lah istilah di pasar, orang banyak menyebutnya itu Tusen clap. Jadi ketika APC ini kok tiba-tiba nyala ya, tiba-tiba nyala sendiri padahal tidak ada yang bocor di bagian outputnya, di kerannya, ini kita harus pastikan bagian inletnya ini bocor tidak ya. Bagian inlet ini bocor atau tidak bisa kita cek dengan ya, kalau syukur-syukur punya pressure gauge ya. Jadi pressure gauge ini ketika keran ditutup ya, kerannya ditutup ya, ini dia akan mencapai titik off. Misalkan titik off-nya di setting di 18 gitu ya, di 18 meter. Nah, ketika dia jarumnya menunjukkan turun, itu pasti ada yang bocor. Nah, saat bocornya di sini itu sudah dicek tidak ada, ya itu sudah pasti di bagian inletnya. Nah, itu pertama kita punya ini. Yang kedua, cara ngeceknya bisa dengan menggunakan air. Di sini diisi dengan air ya. Diisi dengan air seperti ini ya. Lalu nanti dicek bocor nggak airnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini nggak masalah. Jadi kalau ini diisi gitu ya sampai penuh. Nah, lihat faktanya bocor ya, bocor kecil. Nah, ini yang menyebabkan apa namanya, lihat ya, bocor. Yang menyebabkan tiba-tiba APC ini itu nyala dengan sendirinya meskipun tidak diketahui bocornya di bagian inletnya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, ini harus dibersihkan ya. Valve-nya ini harus benar-benar bersih dan dudukannya, karetnya itu harus benar-benar rata. Ya, tidak ada yang miring, tidak ada yang mengganjal supaya benar-benar apa istilahnya crop gitu ya, benar-benar menutup. Jangan sampai ada yang bocor. Karena kalau dia bocor, ini sama sekali tidak diketahui karena ini nanti tersambung dengan pipa. Ya, ini yang sering paling banyak terjadi dan tidak diketahui oleh ya kita sendiri ya, sebagai terutama sebagai awam, pengguna awal ini pasti nggak tahu ini bocornya di mana.
Ya, kalau sudah dibersihkan ternyata masih bocor, nah ini di sini bisa ditambahkan tusen klep ya, bisa beli tusen klep di pasaran, ya nanti dihubungkan di sini. Nah tusen klepnya itu bisa dipasang di sini atau di bagian apa namanya saksennya pompa. Ya, pompa ini ya, bahkan pompa ini sendiri ya, pompa ini sebenarnya sudah ada check valve-nya. Ini pun lebih banyak tidak berfungsi ya, meskipun nanti kita uji seperti ini, biasanya bocor nih. Nah lihat, bocor ya. Kalau bocor seperti ini itu sudah apa namanya sudah bisa dipastikan ketika kita menggunakan pressure switch maupun APC ya, dia akan tiba-tiba nyala sendiri. Nah, ada yang menemui kasus kenapa pada saat uh, tidak diinstal APC, hanya pressure switch saja, ini bisa bekerja alias tidak bocor itu ya. Kenapa? Karena di sini ada dua ya, kalau misalkan ini. Di sini ada dua. Ada dua check valve, ini juga sangat beresiko. Valve pertama, valve kedua. Jadi pada saat keran ditutup, ya, tekanan pertama itu disimpan di sini, tapi di sebelum valve ini itu tekanannya rendah sehingga dia akan mengalami bocor. Makanya meskipun di sini ada valve ya, kalau di sini ada valve yang bocor, ya, ini sebaiknya karetnya dibuang saja ya, karetnya dibuang biar nanti itu tekanannya benar-benar tersimpan di bagian check valve yang sebelumnya. Nah itu untuk memastikan bahwa bagian inletnya ya, bagian inlet ini saat keran ditutup itu harus benar-benar tidak bocor. Tapi kalau memang masih bocor ya, ya harus ditambahkan tusen klep itu tadi supaya untuk mencegah apa? Untuk mencegah tidak terjadinya tiba-tiba nyala sendiri. Jadi di situ ya kuncinya untuk mencegah APC tiba-tiba nyala sendiri ya. Selain ini sudah dipastikan tidak ada yang bocor, di sini juga harus dipastikan tidak ada kebocoran ya di bagian hisapnya. Nah, cara mengatasinya bisa ditambahkan tusen klep. Ya, tusen klepnya tentunya yang lebih bagus dari yang bawaan dari pabrikasinya. Lantas orang berkata, terus apa gunanya ini ya? Kita beli harusnya kan berfungsi dengan baik. Ya namanya produk ya, ada yang kebetulan bagus, ada yang kebetulan nggak bagus ya. Nah, ketika karena ini memang mekanis ya, namanya mekanis itu ya bisa saja pada saat di pabrik itu sudah bagus ya kualitasnya, tapi pada saat pemasangan mungkin kebentur atau mungkin tata letaknya yang tidak bagus sehingga menyebabkan kemiringan valve-nya dan menyebabkan bocor pipanya bocor valve-nya dan kemudian menyebabkan APC-nya itu tiba-tiba nyala sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan produk itu baru ataupun lama itu bisa saja terjadi ya, karena semua itu perlu kehati-hatian di dalam pemasangan dan perlu pengecekan yang detail supaya memang APC ini benar-benar berfungsi dengan baik. Ya, meskipun faktanya banyak sekali APC ini yang komplain ya, yang terjadi masalah, tapi ketika kita ya saya sendiri temui ternyata lebih cenderung permasalahan itu timbul pada saat kesalahan pemasangan ya. Sebenarnya APC-nya tidak masalah, tapi metode pemasangannya yang seperti tadi ya, ada kotoran, bocor dan lain sebagainya itu menyebabkan APC-nya seolah tidak berfungsi. Tapi pada dasarnya APC ini tidak masalah. Jadi ketika menemui itu sudah harus dipastikan dulu, ya, sudah harus dipastikan dulu masalahnya di mana dan memang itu permasalahan dari pabrikasinya atau pada saat pemasangan. Nah itu yang perlu jadi perhatian kita ketika menggunakan APC ini. Ya, tentunya APC ini kelebihannya itu dari segi harga ya, memang harganya lebih murah dan kalaupun ada masalah sebenarnya masalahnya itu sangat simpel dan mudah teratasi. Jadi untuk bisa mengatasi sendiri ya memang harus tahu fungsinya, cara kerjanya APC seperti apa, cara pemasangannya. Dengan demikian ya, dengan mengetahui lebih detail APC ini pastinya ketika ada masalah sekecil apapun ya itu bisa teratasi dengan sendirinya. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan APC tiba-tiba nyala sendiri ya. Untuk lebih jelasnya silahkan tulis di komen jika masih ada pertanyaan, dan bila butuh informasi lebih detail lagi bisa kontak di WA ya yang ada di profil deskripsi channel ini. Ya, terima kasih sudah menonton.